minum darah, makan daging sebangsa. Lebih terhormat, lebih mulia kalian kerja, ngomong, ngoset WC, jadi babu di Taiwan, di Hong Kong. Lebih mulia, lebih halal gajinya daripada kalian jadi penipu di Kamboja. Lebih aman, resikonya juga lebih sedikit kalau dibanding kalian kerja ke Kamboja. Jadi jangan sampai kalian tergiur, apalagi dengan proses cepat yang ditawarkan agen-agen itu, tapi kalian ujung-ujungnya ke Kamboja. Mending sedikit lebih lama kalian belajar, kayak nambahin skill diri, bahasa, tapi aman ke Taiwan, Hong Kong, Singapura. Setuju kan? Yes, setuju. Setuju. Ya. Tapi ya itulah saran kita, apalah kita ini. Jadi ya wes kita cuma ngobrol di media. Karena walaupun saya dekat dengan Pak Menteri, tapi kan tidak semua informasi bisa saya sampaikan. Ini kan menurut pendapat saya saja. Bisa jadi saya gagal paham atau salah paham atau tidak paham. Ya kan butuh penjelasan juga. Jadi semoga perlindungannya saja lah. Wong jenenge wong urip iki mau sawang sinawang, kan saya nggak tahu. Engkau dipikir aku ngomong ini pengen diundang. Negara-negara yang ini aja perlindungannya belum 100% ini. Nita, sebentar salah. Ada yang salah di sini. Tidak ada jaminan 100%. Tidak ada. Maksudnya 100% ini aku cuma mempresentasikan, tapi maksudku tuh yang benar-benar kuat gitu loh. Perlindungannya tuh masih belum gitu, masih di Taiwan aja masih terombang-ambing dari aturan satu ke aturan negara satu, aturannya gini, negara dua aturannya gini, kayak masih terombang-ambing, masih tergantung gitu loh. Yang mana ini. Tergantung apa yang digantung ya. Tergantung apa yang digantung. Dan yang saya sedihkan adalah banyak yang nyata-nyata kerja nyata dipersulit. Ini yang sebenarnya gambaran yang saya tidak dapatkan dari pemerintah kita ya. Orang yang bekerja di luar negeri itu dicurigai miskin, tapi giliran balik ke Indonesia dicurigai kaya oleh bea cukai. Terlalu kaya. Kan aneh. Paham nggak maksud saya? Ini komen wes saiki rekoten wes out of record. Saat kita jadi pembantu ke luar negeri, nggawa tas ransel, kelambi lusu-lusu, melaku ndek imigrasi. Kenapa kamu? Mau kemana? Ke Hong Kong, Pak. Mana suratnya, KTKLN-nya mana? Ini nggak bisa terbang. Tiketnya mana? Kan sudah di-note miskin toh, ini mau ke luar negeri. Sudah nyampe di luar negeri, di awalnya dicurigai miskin, setelah pulang dicurigai kaya. Bawa tas KW kena tas KW. Ya itu salah kalian kalau bawa tas KW. Itu salah kalian kalau bawa tas KW. Mana mungkin bisa beli tas sekelas channel. Ya kita aja mikir loh, 1 juta mana mungkin. Maka itu kalau produk KW saya no comment ya, karena tas saya dari Mboe itu ya asli ya. Sorry Bu. Pernah lihat yang dulu ngomel-ngomel soal yang dia kirim sempak ke Indonesia kena pajak mahal itu ya Mbak Cikra ya? Itu sih bukan mengambilnya itu. Oh saya itu anak masnya bea cukai saya tuh kok makan ikut-ikutan ngunyah tuh, badan kok ngunyah kafe cuma Maya nggak ngunyah. Dari tadi aku lihat. Soalnya saya terbiasa Mbak, dulu saya waktu bekerja sambil ngonten itu saya sering ngunyah. Oh itu didoam perhati wong sak jagat raya Mbok. Enek wong saya kan masih posisi kerja. Hah? Ngantuk mau nggak? Ternyata mesin ini ya yang dulu yang sempak sama bea cukai itu bea ternyata cukai mesinnya itu keluar ingat ya benar-benar. Iya. Itu keren Mas. Perkara sempak kena bea cukai kan lucu ya. Lah kan saya bilang toh, berangkat ke luar negeri dicurigai miskin, pulang dicurigai kaya, kan repot. Ayo buat note itu. Buat Nanti yang beli sempak dipakai semua 10 yang jadi makin montok nanti, jadi makin sibuk nanti pulang. Nah itu tanya dulu, itu gara-garanya kayak bawa LV, seperti itu, pertama-tamanya bukannya justice dari orang Indonesia sendiri ke Thailand itu mah. Ya itu kan dampaknya kemana-mana gitu loh. Makanya kan saya bilang, Iya. yang bener-bener
orang kaya mereka lost doll. Kita yang miskin nenteng satu itu deret-deret kemana-mana, itu loh pertanyaan saya. Paham nggak sih? Kalau orang yang bawa banyak itu aman dari godaan setan yang terkutuk. Lah kenapa kalau kita udah ngeret-ngeret koper, keringet grotos-grotos, yang pakai kosmetik tebel-tebel sampai enek garisnya kayak hujan gitu, ngeret-ngeret koper masih disuruh nanyain ini tasnya apa? Wih, ya kudu guyu ta aku. Kalau saya aman, nggak ada masalah. Cuman saya waktu, hah? Mau mak, Mbok? Deci Feni? Ini tuh Mbak MD nggak punya uang, jadi tabungannya dijual untuk biaya MD. Oh ya nggak apa-apa, pakai uang sendiri, gak ngerepotin negara. DM aku. Jangan dulu aku. Nggak doyan aku. Oh itu sekarang yang paling berharga dari segala-galanya kan kayak gitu kan nggak kena itu ya Mbak ya? Ini sakitnya cocok nggak emakku gitu. Bilang. Alah, duit era cocok mau. Duit era cocok. Enakan ini brundul kabeh gak dicurigai. Kemanapun bebas, lost doll. Miss ini nggak perlu pakai perhiasan itu, Miss ini udah cakep, pakai pin aja Miss, sudah itulah oke Miss. Jangan nanti jadi rame. Itu Mas Evan dicurigai anggota DPR. Saya dicurigai anggota DPR karo pahlawan-pahlawan kawanan. Kalau pahlawan-pahlawan nggak ngerti lah. Katanya itu pingin jadi apa, coba pakai pinnya Garuda kayak anggota DPR. Loh lah kok aku disumpah, yo gelem no aku. Mau saya disumpahi. Wong Indonesia lah itu gue pin Garuda gitu. Mak, ini calonin anggota, KTP-nya bukan ini. Calonin anggota DPR ku ini se-Taiwan. Pilih Miss Uni. Satu hal, kemarin aku ditanyain pulang Indo ngapain. Aku tak bilang aku mau nyalon presiden. Teman-temanku sekolah pada bilang, oke, kita semua nyoblos gopo. Mak nggak bakalan mau. Aku bilang Miss ini jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dia nggak bakalan mau. Tapi kemarin kata dia nggak mau karena dia gampang lupa, banyak yang lupa katanya. Terus kalau jadi menteri nggak bisa kemana-mana. Kalau dia yang sekarang kan bisa nyuruh ini nyuruh itu kemana-mana gampang katanya gitu. Ya, terima kasih atas doa kalian. Banyak orang bercerita, banyak orang membuat konten rusuh, banyak orang membuat konten supaya viral, tujuannya ingin menjadi DPR atau NPR atau apapun. Tetapi saya jujur ya, karena saya punya banyak kelemahan. Ini aja saya lupa. Bagaimana saya diberikan amanah? Konsepnya malah kejungkel. Kalau sekarang saya jadi sih, saya enak aja telepon Pak Kombes, enak toh? Pak Jenderal. Lah kalau saya yang ditelepon terus saya lupa. Apa ya gak diuber-uber karo Musita? Enggak. Jangan, Miss Yuni jadi menteri kita nanti nyarinya piye, nggak bisa di itu. Iya langsung. Dikiranya. Ayo, ketemu sama ajudan saya dulu, sama ajudan. Siap membiayai. Ajudan dulu sama ajudan. Atau ntar aja aku yang jadi menteri, jadikan gampang koordinasinya. Enggak. Kamu yang paling. Enggak. Memang bukan cita-cita saya. Jadi saya tidak ada cita-cita untuk menjadi pejabat. Saya lebih baik menjadi rakyat. Kenapa? Karena punya kebebasan total. Bisa mengkritik, bisa mengkritik, bisa apresiasi. Punya potensi tapi tidak ingin berdiri di situ. Orang lain sampai gimana caranya? Sampai cari muka, sampai ini, sampai konten ini, pokoknya tujuannya ke situ. Ya. Karena gini loh. Ini dukungan Indianya nggak mau. Nggak bisa. Karena gini loh. Kalau kamu lapar, maka kamu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan. Contohnya ke Kamboja. Orang ke Kamboja itu apa sih masalahnya? Perut. Perut. Urusannya perut. Maka mereka nekat. Begitu juga dengan orang-orang yang urusannya dengan perut. Mereka menghalalkan segala cara. Apa aja dilakuin. Apapun aja pasti dilakuin. Lah saya bagaimana bisa mempertahankan perut saya sementara saya adalah punya penyakit kanker. Jadi kalau saya makan macam-macam bisa modar awal saya. Maka dari itu saya harus mengontrol perut saya. Jadi bukan uang yang mengontrol saya, tapi saya harus mengontrol diri saya. Saya ini mantan kanker. Kalau saya gaya-gayaan, apa sih yang dicari dari uang banyak? Perut. Larinya ke sini kok. Nggak ada.
paling banyak larinya ke perut. Dan kebanyakan orang membutuhkan validasi dari manusia saat punya uang. Kenapa? Butuh pengakuan. Ya, daripada uang tak simpen, kan gak ada yang lihat, kenapa saya tidak beli Alphard saja, atau ya sejenis Mercy sih, atau rumah yang ber-MM. Ya karena butuh validasi. Saya juga butuh, tetapi berhubung uangnya nggak ada, ya nyewa. Nah itu, lah saya juga pingin mobil, berhubung uangnya nggak ada, ya kredit. Itu namanya expander 12 cicilannya. Paham? Nggak ada orang yang nggak kepingin validasi. Saya pingin, tapi masalahnya nggak ada yang tak buat validasi. Saya tuh nggak ada. Ini rumah bagus, orang kalian bilang rumah bagus, ini nyewa. Tahun depan kalau saya nggak bayar ya diusir. Tamat riwayatku, wes. Percaya. Ini Jakarta. Jakarta. Cuman kebetulan nyewa ada tempat suruh bangun, tak bangunin sedikit gitu aja, tak kasih kanopi atau apa. Karena itu nyewanya setahun sekali bayarnya. Mas nanti aku kalau ke Jakarta mau ke sini. Enggak lah. Kamarnya cuma 3, nggak ada kamar. Nggak apa-apa tidur di ruang tamu aja. Enggak lah, mbakku nanti terganggu, mbakku punya kamar sendiri. Ini mau ditolak mentah-mentah. Taruh di teras kamu. Ini kamar mbakku di sebelah. Sambil nyanyi. Tapi rumah sebelah kosong. Kenapa? Iya. Penyanyi kita ini yang paling muda. Iya, paling muda ini. Aku sering lihat video-videonya ini Kak Musita ini di Taiwan. Aku pertama kali ngeliat itu videonya yang bayar polisi. Pertama kali lihat tuh konten dia yang itu.